this point. Misal, emang si Miguel dari first pick, emang sih mungkin Matilda aja dilepas. Iya. Tapi kalau gimana kalau misalkan Chow Suyo-nya juga nggak di-ban nih sama Miguel? Mungkin di band Chow. Chow kena. Kena ya, karena minimal. Karena apa ya, Matilda tuh lumayan dijawab sama Chow gitu loh untuk early game-nya tapi ya, untuk early game-nya ya. Oke, nanti dia mau drop di quick. Game yang kedua, terlalu up. Kalau band yang tadi kita bahas nih, yang kedua ada PR-nya. Band Suyo sama band Cip ini udah tugas Buang ban kan? Sama Iya. one wajib One juga kayaknya. kan sih ya. apa ini jawaban dari Matilda. Kalian menutup potensial Justin juga. Tapi dengan melepaskan Matilda bukannya malah mendinai secara nggak langsung ya kalau Garut kombonya karena kayak priority dari BTN-nya kan langsung ke Matilda kan? Bener-bener. Tapi kalau gua suka nih dari cara drafting Mura. Kayak dia Liquid ini salah satu berani lepas Matilda yang penting gua dapet Angel sama apa. Coba Ya. di sini Angel ada di B. Oke, kelihatan lah. Tukar ya, tukar. Pertukaran boleh. Masalahnya gua setuju sama Kabu karena Matilda itu power mereka agak gila. Nah, Khalid Matilda jadinya. Khalid Matil Dan Eve-nya juga diambilnya sama YSL sekarang nih coach. Moreno, gue pengen si Doi gak sih, please? Berangkatan pasti ya. Gak tau ya, gue ngerasa sorry itu sih, pemain-pemain Indo kalau pakai Doi itu masih gak sepower yang ada di Filipina. Super Breeze mungkin lebih tepatnya. Apa di mikronya atau makronya? Dari cara skill shotnya mungkin sama cara Mikro berarti, mekanik. Gue setuju sih. Emang paling susah mungkin kayak dari ada player veteran seperti Faradu Play waktu itu. Ya. Dia sempat bilang susah banget main Doi karena skill shotnya tuh memang Iya ya, gak apalagi segampang yang kita kira loh. dua kali dua lini aja susah loh. Gak semua orang bisa dua kali dua lini gitu. Iya. Dan sekarang ini pilihan dari tim Liquid tadi ya yang cukup penting. Pilihan ketiga seluruh pribadi ada opsi. Wah, dia udah Hilda EXP nih, coach yang kemarin sempat muncul juga untuk arah. Tildanya Aran ini salah apa? Mungkin ini nggak tahu ya, ini sudut pandang gua aja ya. Hah? Kalau misalnya ada Khalid, Tilda Aran tuh keluar. Kenapa? Ya mungkin ganggu pas lagi dia. Tilda itu, oh lagi quicksand gas. Dan juga pressure Hilda ini lumayan kuat. Iya sih. Oh. Karena Dia mau dari mengimbangi rotasinya aja, rotasinya juga. Cocok lah Hero Hilda juga Aran. lengkap lah ya pokoknya. Berarti nggak harus selalu ketika ada aksi doang ya sebenarnya. Enggak harus kok. Dia bisa nutup-nutup MM kayak Patrick. Ya, kemarin kan sempat kan. Jadi opsinya ada dua ya. Kalau memang asasinnya dia biasanya yang utama, tapi marksman-nya juga bisa dikejar sih. Benar. Tapi gue suka band dari Xbox dan juga tutup ke arah Bani-nya nih. Gak ada seperti ya. Paksa super cannon assassin dong kalau kayak gini. Matilda ini jadi gimana dong buat jual Minggu? Ya juga. Matilda main sama mungkin kalau Nolan jadi Matilda sama Khalidnya buat merusuh, nanti Nolannya bisa keluar. Mungkin Nolan. Nolan aja yang bisa follow up ya. Nah, itu pun kalau Nolan yang gak diganggu sama Matilda. Oke, last bet. Mungkin masih bisa ke arah Homer. Masih belum ada sampai sekarang. Gatot saja. Jauhnya gue oke. Kalau Gatot saja, gue rasa tuh masih ada opsi lain juga sebetulnya. Ngomong cow di bet. Ini pakai apa ya? Drop, selain drop. Tapi kayaknya dropnya kemarin kurang worth ya. Iya. Atau balik ke regular season. Apa tuh? Willy pernah bawain Lolita loh coach. Waktu ketemu sama Rata juga. Oh, iya ya. Cocok lagi di komposisi ini. Komposisinya emang sekarang ada Yip, Hilda juga. Dan anyway kalau ngomongin goaltender ya goaltender juga banyak banget yang buka tapi hari dulu nih disimpan Willy-nya. Karena emang ya lebih bagus pick. Itu dibuat apa lu dibuat kelas pick itu enggak ada. Dan ketahuan gameplaynya dari beginner bawah mana. Benar. Jadi tapi Bram ya bisa. Ini Harit yang sempat ada juga kan omongan tinggalkan Harit. Ya. Masih diambil juga ya berarti. Masih pede dia. Tapi gue juga kalau misalnya di posisi coaching staff gue gak bakal peduliin sama omongan itu sih kayaknya. Soalnya pemain gue masih bagus-bagus Masih aja. pede ya. Masih pede. Berarti bergantung sama gimana playernya juga ya. Benar. Apakah dia yang fine-fine aja gitu loh. Walaupun kemarin bad perform pada kutip. Tapi kayaknya Ella tuh tipikal yang ambil deh. Ketika dia West Brom justru dia lebih galak dari sekarang. Itu dia. Justru dia nunjukin Nolan. Zushin pas udah tahu ada Yip coach. Tapi di sini ada Matilda juga sih. Oh, bener-bener ini di tim kirinya. Dia main di early game banget, tapi Nathannya gak kenapa-kenapa gitu loh. Jadi satu bulan terakhir berarti. Karena template band, karena template band picknya udah pasti kayak gini gak sih kalau lu bawa Matilda di atas. Iya. Tapi last picknya Rafaela dibalikin. Dibalikin. Tapi dengan komposisi yang lebih solid nih coach, gimana? Udah ada yang nutup backline, ada Yip, ada Hilda, ada Harit juga. Oke,
tanya aja final prediction dari Razu Boy. Gue BTR sih. BTR game yang kedua, Profesor KB. Masih di liquid. Oke, dan Lin Kacil. Gue ikut Ron sih. Oke, itu dia untuk prediction dari para panel itu. Sekarang pembuktian Bigetron dengan perubahan yang mereka ciptakan. Jadi langsung saja Kenton, Al, dan juga Ranger Mas. Oke, terima kasih banyak Nevin dan juga Profesor KB, mantan coach BTR Raji Boy. Terima kasih banyak dan juga Lim Kocho. Kita lihat dua suara di Bigetron. Tapi kali ini, apakah tim Liquid melakukan tutorial dengan Rafaelanya atau bahkan kedudukan satu sama untuk Bigetron? Sobat Bandung, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead after. Barudak Bandung mah Garli, Karasem, well. Tapi ya, dengan Rafaela sekarang yang akan berpindah tangan. Begitupun dengan adanya Matilda. Namun perbedaannya sekarang bukan fighter versus fighter. Bertemu dengan Assassin, tapi Widi pagi-pagi sudah men-trigger satu buah flickernya. Terlihat cukup agresif sekali dari Bigetron Nova, tapi Aran tidak kalah agresif, dia bakal nempelin Superhead. Oke, lihat di sini Aran akan terkena first blood harusnya. Mencoba untuk mengganggu kartu Superhead, mencoba untuk diambil orange buff-nya dan gagal. First blood di tangan Aran. Sudah dibaskan King, trigger for flicker juga dilakukan oleh seorang King. Meanwhile Fabian kali ini dengan break time yang dilakukan oleh seorang Aran mencoba untuk mendapatkan satu jungle dan boleh didapatkan kemungkinan besar Superhead akan ditumpangi, tapi Fabian kali ini gagal. Apakah mampu? No way! Berhasil. Hampir saja gagal kalau misalnya Superhead dia langsung nge-ghost 2 kali kabur. Tapi ternyata Superhead masih lebih tadi. Iya, dan itu menjadi sebuah hal yang cukup berat dari SPL. Diganggu kembali, boleh akan ditempel, dibaskan kembali kanannya, 1 poin kill tambahan Moreno. No way, dia nggak boleh tumbang. Kenapa? Karena dia akan berat banget untuk kiri kanannya dari Bigetron kalau Moreno tumbang. Dan dia berat tadi hampir selamat ya, tapi ada line of retribution dari Gigi yang kira membuat dari Moreno untuk tumbang. 1v1 ya top lane. Gak ada informasi, and then we're missing. Jadinya mundur sama-sama nih ya, nggak mau baku hantam lagi, nggak mau beradu damage lagi. Tapi ya kembali di tim Liquid ID, mereka cukup favorit kali ini menggunakan Hilda di EXP. Tapi kenapa tadi pertandingan aku gitu? Kenapa tadi dilepasin? Karena gini loh, satu jungle itu nggak terlalu worth it sama dirinya Superhead. Superhead ini terlalu mahal di early game harganya. Ini sebenarnya yang terjadi juga sama tim Liquid ID nggak sih? Fabian tumbang duluan. Tapi Turtle nih sekarang yang akan menjadi konteks. Akankah ada satu perebutan dari Bigetron Nova? Enggak sih. Tapi sebelum di sana udah stay by opposition. Sekalipun dia punya tulisan grafik nggak akan bertahan lama. Dan lihat, Aran, zoning out key. Gak ada satupun poin yang bisa dimasukin oleh tim Bigetron. Bahkan mereka akan hilang oleh buff. Coba masuk untuk poin kill. Aran masih coba bertahan dengan vengeance-nya. Tapi holding 7 day for this time. Aran terlalu kuat untuk bisa dimakan. Ready, set, stop! Tidak bisa mengamankan apapun. Pertukaran Aran dengan Aran Superlook harus coba didapatkan. Karena kalau tidak, akan menjadi kerugian untuk tim Liquid. Bahkan, out of nowhere, kita fokus ke Superlook. Lihat, hampir saja Superhead tumbang. Dan juga YSKL-nya benar-benar megangin bukan cuma Superhead, tapi 2 pemain lainnya. Sehingga nggak ada yang bisa menyelamatkan Superlook. Ini ngebuat dari tim Liquid ID unggul 1.600 gold lead di early game. Menjadi modal yang cukup baik dan harusnya Iron City yang baik-baik saja ini akan memberikan satu buah pembuktian bahwa dari Harithnya yang dari kemarin kita lihat performanya tidak cukup maksimal, sekarang bisa dibayarkan. Tapi permasalahannya juga adalah dia melawan bersama dengan Eman, salah satu good laner yang cukup menyala juga di season ini. Plus dia menggunakan Nathan, spesialis comeback. Di game pertama bukan masalah, tapi Bigetron Nova harusnya bisa nahan ini sih. Tapi tadi Al sempat bilang kalau misalnya sosok dari Deadman ini tidak bisa mempressure Iron City. Bukan gitu? Tidak. Aman, maksudnya aman kan? Berarti nggak ada pressure yang dilakukan. Nah sekarang kondisinya adalah di game pertama, di pressure aja mereka masih bisa menang. Lah iya. Nah ini, nggak ada pressure berarti bahaya. Itu warning sign sih untuk tim Bigetron. Mereka udah harus mulai coba targeting fokus ke Iron City. Walaupun mereka bisa makan karena Fabian, tapi ini terlalu risky. Karena Fabian, kemungkinan besar itu selalu ada William di SKL. Di backup terus. Di backup terus, dan Iron City mostly dari game yang pertama, dia selalu sendiri. Dibiarin mandiri. Iya, jadi yang mudah aja yang dimakan daripada nggak ada pertukaran. Benar, karena Iron udah gede kebetulan. Iya, bisa. Dibiarkan mandiri, oh, super kan? Gila, pressure-nya sih nggak ada habisnya. Bahkan
akan dikeluarkan menandakan berita apa lagi untuk tim Liquid. Bukan hanya itu aja, Aran lihat By Time Moreno, Super Look ini terlalu banyak dilakukan oleh seorang Aran. Kenapa? Lihat Super Key jadi sekarang harus bingung. Ketika dia mau coba cover dia termakan. Bahkan sudah dikeluarkan. Aran mencoba untuk By Time, mencoba menggunakan Super Ken. Tidak terlalu adil karena By Time terlalu banyak dan Mafia di depan sana bahkan sempat ke 2 point kill. Aran tukar 2 poin ke Mustato. Itu rugi benar. Iya, dan ini di Getron Alpha mereka dapetin poinnya hanya ada dari Arannya aja. Aran doang, tapi Arannya tumbang. Lihat bagaimana space yang bisa didapetin sama tim Liquid ID. Dan gak masalah, kan gak masalah kalau yang tumbang. Lihat Daron Chiki, udah berjuta Super Look, juga gak bakal worth it. Karena Super Look kali ini, daripada bisa sudah lihat, Polybag bisa membantu Super Look kali ini harus sampai ke tempat sana. Hemat, masuk terlalu dalam, Hemat! Oh! Walaupun dia merasa menemukan dengan Winnie, tapi dirinya terlalu mahal sebagai good laner. Iya, dan ini bukan pertukaran yang adil. Adil banget tukar sama Eman. Lihat goldnya 1.200. Mantan aslinya walaupun dapat poin kill. Betul-betul adalah satu hadiah ya yang bisa ditukar di tiga teratas kiraan Eman. Tapi banyaknya research itu ngebuat akhirnya ada space lagi yang bisa didapetin sama Aran untuk mukul. Itu ada dua outer bottom turret yang harusnya akan bisa dihancurkan. Dan lagi-lagi pertukaran menjadi tidak adil dari YouTube Getron Alpha. Mereka tumbangin jaga tapi Aran bakal dimakan. Aran bakal coba dimakan lagi. Pertukaran kali ini dengan Pages yang mencoba membalaskan kembali kanan dari yang stand by. Dengan reward manipulation masih coba ditahan. Aran survive. Tapi Moreno sesuatu mau dia yang bisa menjadi 2 tim fight. Memang goldnya akan coba dikejar. Tapi lihat malam ya. tim di Iya, terang saja bersatu. benar menangin oleh mereka. Alam enggak ada. Jadi mereka udah mulai harus Ini boleh ngarapnya ada itu. Jadi hasilnya kan belum siap ya dengan World Organization-nya, dengan Glowing Force juga sebenarnya udah jadi modal. Sementara No, perlu terlihat. Bisa ada ide. Untuk nyarikan poin itu dari itu bahaya karena sebelum akan trigger. Mau kita nggak? dan tim Liquid ID benar-benar kayaknya nggak bisa sih ngebawain semakin lama lagi. Karena satu-satu ini kan dapetin celah loh. Jadi kalau dibuka untuk defensif, tandanya mereka nggak akan naik. The perfect turtle for Team Liquid. Yap, jadi modal lagi Tyron Chiki. Makanya untuk tabrak dengan sama force, maksa satu buah outer middle turret akan segera dihancurkan. Mereka memasang ini set ke belakang dengan Eman di depan sana bersama untuk poin ke Garwini. Eman keberanian harus diacungi ke Paul karena dia terlalu dalam untuk masuk dari pukulan ke Fortin. Cuma selain dengan Aran masih menunggang dengan seorang Moreno. Mafia stay by. Dari depan sana, Still of Alpha yang menyelamatkan. Pokoknya ada orang yang saya ganggu, ada orang yang saya ganggu kan ampu, yang lebih aneh apa dari ini wah. Didapetin super kan kebetulan, Iya. dijauhin tapi ya tetap gak bisa ternyata buat Fabian untuk secure Trevor Mutafia juga. Dengan target side sekarang diamankan Circle Eagle. Dulu, Demes Turret terlalu sakit. Satu momen kill dari seorang Ki. Tidak ada pertukaran bahkan di arah di depan sana mencoba untuk mempertahan seorang diri. Dengan ada Super Look, informasi dapatkan. Eman, tidak ada cover, tidak ada Ki. Dan Mafia is coming. Berjalan Super Look satu pilihan utama karena daripada nggak dapat sama sekali. Mereka harus turunkan dengan Super Look. Ini cukup berani ya. Sedikit miskalkulasi dari Iron Chiki. Iron Chiki? Really? Iron Chiki? Really? Dia berani untuk melakukan tim ke depan sana. Memang nggak ada jalan untuk pulang lagi. Tapi pertukaran ke arah Iron Chiki membuat tim Liquid ID langsung turun 300 gol dan bahkan under 1000 gol. Ya ini pelan-pelan terkejar sih sebenarnya. Tadi ada kesempatan buat Iron Chiki bisa kabur ya. Tapi dia dash balik lagi ke depan. Dia mau fight. Dan dia mau delivering damage lagi dan itu yang mungkin yang masih menjadi permasalahan untuk Liquid ID adalah Overhead dan mereka masih di Eman. Eman masih menjadi masalah sih walaupun dia udah tumbang sekali. Tapi Eman sekarang beda banget gameplaynya sama tadi. Dia lebih berani. Dia bahkan loncat ke arah depan. ya dari super kan? Kane, shutdown terjadi di tangan dari para pasukan dari tim Liquid. Ini adalah Batum yang pertukaran dengan turret. Nggak adil, nggak adil. The best yang dilakukan di Getron. Oke, dan sebenarnya inner turret yang jadi target dulu ya lebih Getron Alpha. Tidak ada super can, tidak ada power of retribution. Jika kalian di Liquid ID akan memanfaatkan waktu untuk secure Terra Lord-nya, tapi jadi nggak ngebuat keunggulan lagi buat yang Liquid ID karena ada sisi lain juga yang dikejar sama Getron Alpha. Mereka udah mulai bisa dimakan dan kalau Getron Alpha bawa ke late game, ini bakal bahaya buat tim Liquid ID. Sengaja arahnya terus ditaruh di depan. Mereka sengaja arahnya biar menjadi target dari seorang Moreno.
Seketika Moreno-nya hilang arah untuk yang lainnya. Seketika Moreno-nya nggak fokus ke arah tim fight jalan depannya, mereka fokus ke arah Aran. Karena memang tugas dari seorang Aran, kalau nggak tumbang ya distraction, tinggal pilih mana yang dia berhasil. Ya, kalau distractionnya, kalau tumbang ya, setidaknya ada distraksi gitu ya, dibawakan juga dan ada sebuah kesempatan yang bisa dilakukan. Supercan-nya bakal coba untuk defense Lord sendirian harus jadi top lane. Inner turret tidak bawah yang akan jadi target, tapi ini lihat dari Moreno nggak tenang banget, ini tempelan Hilda. Ya betul banget, dia masukkan Hilda, Aing Hilda, dimaksudkan ke Liquid, bakal coba dapetin turret di outer. Kayaknya dengan sangat mudah, tapi memastikan buat turret di arah mid dan juga di arah bottom lane itu menjadi mahal banget untuk mereka. Taking ini masih tidak ada di arah top lane, jadi kalau mereka untuk mau dapetin kondisi kali ini menjadi keputusan yang tepat. Karena Supercan walaupun disebut dari Glary Pit, tapi Minion masih bergerak. Clear dengan sangat cepat dilakukan tim dari jarak waktu dan management lane dari tim Minion mereka membiarkan bottomnya tetap staking supaya di game nanti akan pecah fokus ketika World Cup. Ya karena itu kebetulan lane jauh ya. Yes. Oke, dan terlihat dari game equipment juga ya, lane interaction ternyata yang diamankan oleh DSL. Kalau udah tadinya udah selesai, karena kayaknya kita nggak lihat nih dari champion yang typical champion terus ya, lebih ke utility-nya aja dulu yang diambil. Dan bakal menuju arah Holy Crystal nih buat dari Harit untuk Iron Shiki. Ini bahayanya ya, nanti bisa meledak. Iya, karena Eman lebih ke divine dive duluan ya. Sebelum dari Holy Crystal-nya untuk Eman, dan belum ada Winter Crown juga nih dari kedua belah gold. Oh, surprise nih! Dia udah getting win! Nama sekali ke Pony Paris belum dekat belakang, boleh mencari seorang Hayasel dan dia pernah ada mafian meninggalkan seorang sendiri dan semua masalah karena tidak ada lagi jawaban untuk pulang. Ketika King getting win ke arah depan, itu adalah satu langkah kematian untuk dirinya. Jadi mau ngomong dengan si Eagle keluar dan untuk defensif loh, harusnya untuk ofensif. Oke, Holy Crystal di zaman Iron Shiki nabrak kembali di dalam sebuah inner turret dan lihat ini benar-benar super game-nya juga udah ketempelan sama juri Hilda. Ya, Aing Hilda. Kali ini selalu kerasuki sama seperti dari awal. Dari awal, Parmi yang gak tenang. Jadi bisa dibilang Nolan kali ini seperti yang under tadi dari segi gold membuat tim Liquid owning dan akhirnya snowballnya gak berhenti. Sekarang jawaban mereka masih ada di Eman. Masih Eman punya chance untuk balikin keadaan dari tim Liquid. Iya, karena itemnya juga udah mulai mumpuni ya. Tadi Holy Crystal-nya kebetulan juga udah selesai. Sementara dari Lord yang bentar lagi akan muncul. Bakal jadi satu medan peperangan yang cukup besar. Tapi bicara tentang level juga, sepertinya dia punya potensi untuk steal dengan power of retribution-nya. Karena udah level 15 juga nih kebetulan. Ya, dan satu hal yang gue suka dari Bigetron adalah mereka punya awareness terhadap push. Itu bagus banget. Karena kemarin ketika mereka berhasil menang, itu posisi Moreno bagus banget di push lawan. Dan sekarang tim Liquid kita lihat, mampu nggak dia nge-clear seluruh pushnya? Ini Holy Baptism udah ke-trigger loh. Dan Super Loop bakal tabrak kayaknya karena Lord-nya bakal dieksekusi oleh tim Liquid Mau ID. ke kepala kah? Atau ke arah Lord kah? Tapi arah distraction sama Rio Manipulation. Oh! Belum apanya berhasil melakukan satu point steal terpuruk kepada seorang tim Liquid. Dipaksa mundur. Aran kali ini menjadi distraction Super Loop. Ternyata untuk pancing. Kali ini dilakukan oleh seorang Iron Shiki. Tarzan win! 2 poin didapatkan. Menuju ke arah Wiper. Seperti yang pernah dengan. Oh my god, Bigetron Alpha di ujung tanduk. Super kali ganti pulang. Berkali-kali ganti pulang dan fight time-nya ini benar-benar banyak banget dilakukan oleh tim Liquid. Dan akhirnya Wipeout the real ini bencana. Dan Winter Crown dari Popian juga menyelamatkan dirinya kali ini one statement dari tim Liquid ID. Moreno akan hadir, dia akan hadir tapi mampu bertahan. Dan ini fokus ke arah base-nya Liquid.